Shalom saudara-saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 2. Demikian firman Tuhan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Indah sekali firman ini dari Salomo yang adalah Raja Hikmat. Salomo berkata bahwa meskipun jalan seseorang bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan mempertimbangkan motif di balik perbuatannya. Tuhan menimbang roh-roh yang terlibat dalam tindakan apapun yang kita lakukan. Yang melatar belakangi kata-kata Salomo ini adalah kaum Farisi dan ahli Taurat yang menganggap tindakan mereka itu lebih benar daripada orang lain. Bahkan mereka sampai menghakimi orang lain, merasa superioritas dalam hubungan dengan Tuhan. Mereka berpuasa dan berdoa secara terbuka, tetapi sesungguhnya hati mereka perlu dicermati. Hati mereka sering tidak benar di mata Tuhan. Tuhan melihat motif mereka yang mementingkan diri sendiri, pamer demi popularitas serta kekuasaan sehingga melabeli mereka sebagai orang munafik. Tuhan Yesus mengingatkan kita, para pengikutnya, untuk menghindari kemunafikan, kepura-puraan bersikap, agar kita jangan melakukan hal-hal yang baik untuk alasan-alasan yang dengan alasan-alasan yang salah. Tuhan Yesus pernah memberitahu perempuan Samaria bahwa Bapa berkenan kepada orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Praktik keagamaan yang lahiriah tidak bernilai di hadapan Tuhan jika dimotivasi oleh hal-hal yang lain. Tetapi jika segala tindakan baik ibadah kita dimotivasi oleh cinta kasih dan kerendahan hati sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka itulah yang paling benar di hadapan Tuhan. Pelayanan kita terkadang membuat kita merasa hebat atau merasa sombong karena kita populer, karena kita mampu membuat orang terpesona. Kita bangga dengan diri kita sendiri, tapi itu bukan sesuatu yang cukup. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah sesuatu, perbuatan yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu itu dan mereka memuliakan Tuhan. Tujuan akhir dari setiap pelayanan kita, baik di gereja, persekutuan, itu semua adalah penyembahan, persembahan, ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan, sampai harus nama Tuhan yang dimuliakan. Jika tidak didasari cinta kasih kepada Tuhan, itu tidak berarti apa-apa, baik di mata Tuhan ataupun di mata orang lain. Apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, di balik tindakan kita, Tuhan tahu. Semua jalan yang kita lakukan, bersih atau tidak, Dia tahu motivasi kita berbuat sesuatu. Walaupun dengan cara-cara yang apik kita bungkus, tetapi dalamnya hati kita hanya Tuhan yang tahu.
bahkan Tuhan lebih baik mengenal diri kita daripada diri kita sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jikalau kita selalu hidup dan mendengarkan firman Tuhan secara cermat dan benar, maka kita akan dibantu untuk menumbuhkan motivasi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita sering mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan adalah penolong hidupku. Tuhan sahabatku yang sejati. Tapi kita tidak bertobat dari perilaku yang jahat atau yang tidak berkenan kepadanya. Bagaimana Tuhan berkenan melihat kita tidak mau bertobat? Pada abad ke-18, James Boswell pernah berkata demikian. Neraka saat ini dipenuhi dengan orang yang berniat baik. Kutipan Boswell merupakan ringkasan sifat manusia yang seringkali tidak menindaklanjuti apa yang benar. Motivasi di hati kita sering tidak sampai pada tujuan. Itulah yang menjadi persoalan. Neraka saat ini dipenuhi orang dengan niat baik. Dalam Yakobus 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Gereja penuh dengan orang-orang yang baik, yang sungguh-sungguh ingin semakin dekat dengan Kristus, tetapi tidak pernah mau berubah atau berbuah bagi Kristus. Bagaimana itu menyenangkan hati Tuhan? Perbuatanmulah ukuran dari imanmu. Perbuatanmulah menentukan kebaikan hatimu. Melalui nats ini kita diingatkan, walaupun kita merasa jalan kita benar dan bersih menurut pandangan kita, tapi harus kita akui Tuhanlah yang paling tahu. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tetapi Tuhan yang menguji hati. Niat saja tidak cukup. Kita perlu bertumbuh secara rohani dan berkomitmen untuk menjadi berbuah-buah kebaikan, bertransformasi, berubah untuk semakin baik. Pesan renungan ini bagi kita, Tuhan selalu memberikan ruang bagi kita untuk membentuk dan memurnikan hati kita. Nats kita memberikan hikmat bagi kita semua bahwa Tuhan selalu menguji hati. Maka kita perlu merenungkan apakah hati kita sudah layak di hadapan Tuhan. Karena itulah seperti pemazmur yang jujur mengatakan, ujilah hatiku, engkau tahu siapa diriku, engkau tahu siapa yang ada di dalam diriku ini. Ini membuat dia terbuka di hadapan Tuhan untuk jujur, karena Tuhan lebih tahu tentang siapa dirinya. Ketika Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan Anda, percayalah, Ia selalu memiliki rencana yang indah. Selalu. Kita ingat ketika Tuhan memurnikan hati Saul dan Daud, mereka memiliki respon yang berbeda. Respon Saul terhadap ketaatan di tengah keterdesakannya karena serangan Filistin membuat Saul ditolak oleh Tuhan. Saul tidak mau mendengarkan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat respon Saul yang salah saat melihat Daud lebih menerima pujian daripada dirinya. Padahal itu adalah proses Tuhan dalam membentuk hati Saul. Dari kisah ini kita melihat bahwa Saul memiliki kedengkian di dalam hatinya, kesombongan di dalam hatinya. Ada banyak kesombongan di balik perbuatan. Ada banyak tinggi hati di balik perbuatan yang mulia. Sebaliknya, respon Daud ketika ia memiliki kesempatan untuk membalas Saul, Daud tetap menjaga hatinya untuk selalu benar di hadapan Tuhan, agar dia tidak salah dalam melakukan
apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat rohani yang baik hati, ketika menghadapi segala keadaan, renungkan bagaimana kita merespon di dalam pikiran dan hati kita. Emas yang baik adalah emas yang dimurnikan. Demikian dengan kehidupan. Pemurnian itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi terus menerus. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bayangkan Tuhan di wajah orang yang kau sentuh, yang kau sakiti, yang kau kasihi, yang kau bantu. Maka semua itu adalah untuk Tuhan. Sehingga hatimu benar dimotivasi oleh cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami walaupun berbuat banyak yang baik, janganlah kiranya kami puas dengan mengatakan bahwa jalan kami telah benar dan suci. Tuhan yang tahu kedalaman hati kami dan motivasi apa yang mendorong kami dalam melakukan segala sesuatu. Kami sering membanggakan diri kami ketika orang memuji kami. Dan kami merasa orang yang sudah benar. Padahal belum tentu. Yang memuji hati hanyalah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya kami selalu sadar bahwa bukan kami yang menentukan siapa dan apa yang harus kami lakukan. Semua itu ada di hati kami. Dari hatimu lah akan keluar hal-hal yang baik. Baik air kehidupan ataupun racun. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami untuk senantiasa sadar. Karena Tuhanlah yang menguji hati, bukan manusia. Hari ini berkati kami bersama keluarga, anak-anak kami. Di dalam semua aktivitas, baik pendidikan, pekerjaan, ataupun usaha. Dan baik dalam kondisi sakit, sehat, banyak kemelut, ada sukacita, dan lain hal. Biarlah semua itu tidak membuat kami menjadi orang-orang yang sombong dan tinggi hati. Tetapi semua kami harus terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menguji hati. Apapun yang kami lakukan, kiranya itu semua kami lakukan. Anak-anak kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dan sempurnakan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.